Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji gue di video sebelumnya, gue bakal bahas 5 alasan utama kenapa touring rame-rame itu lebih enak daripada touring sendirian atau solo touring. Langsung aja kita ke alasan yang pertama. 1, 2, 3, put your eyes on me. 5, 5, 6, and my feelings are mixed. 7, 8, 9, I just follow the signs. 10, kiss me in the rain. Alasan yang pertama adalah gak usah takut nyasar. Ini adalah alasan yang paling rasional kenapa kebanyakan bikers, terutama bagi yang pemula touring nih, jarang ada yang langsung berani untuk melakukan solo touring atau touring sendirian jarak jauh. Kenapa? Ya, kebanyakan bilang karena takut nyasar biasanya. Tapi bang, zaman sekarang kan udah ada GPS. Bener sih, zaman sekarang kan emang udah ada GPS. Apa-apa serba mudah ya zaman sekarang mah. Tapi ingat, prinsip dalam menggunakan GPS itu pada faktanya kalau udah di lapangan mah nggak semudah, nggak sesmooth, nggak sefleksibel, atau bahasa gampangnya tuh nggak selalu bisa digunakan secara optimal lah gitu penggunaannya. Nah maksudnya gimana tuh bang? Maksudnya tuh gini, ada aja minor-minor trouble saat kita menggunakan GPS di handphone pada khususnya. Karena kebanyakan dari kita kan masih pakai GPS lewat handphone nih. Soalnya kalau kita pakai GPS merek tertentu, sebut aja merek Garmin misalnya, kan rada mahal ya harganya. Nah, kendala minornya justru di sini. Dalam penggunaan GPS di handphone, GPS yang lu pakai di handphone ini pasti cepat banget overheat pada saat digunakan untuk touring jarak jauh. Apalagi bagi lu semua para pengguna handphone Samsung dan Xiaomi kayak gue gini. No offense ya buat para fanboy. Gue nggak tahu ya buat kalian para pengguna iPhone atau handphone merek lain bakal nemuin hal yang sama nggak kayak gue gini, karena emang gue nggak pernah pakai. Tapi yang pasti berdasarkan pengalaman gue pribadi, menggunakan GPS di dua handphone yang udah gue sebutin tadi gampang banget overheat, khususnya jika digunakan pada siang hari. Gak sampai 30 menitan di tengah siang bolong, gue pakai GPS secara nonstop, handphone gue cepet banget overheatnya, mati mendadak gitu, dikarenakan langsung kena sorot dari sinar matahari. Apalagi emang penggunaan GPS di handphone sendiri sejatinya bikin panas handphone kan. Dan kalau udah overheat, biasanya gue bakal minggir dulu sebentar buat cooldownin handphone gue, alias dinginin handphone gue selama beberapa menit sebelum digunakan lagi. Which is ini sih ngeribetin banget ya. Belum lagi kalau baterainya cepet drop dan lu masih jauh banget dari perjalanan. Nah PR banget kan kalau lu harus sibuk buat ngurusin handphone mulu. Lalu misalnya kalau lu pakai GPS buat malam hari nih, buat lu yang pengen touring malam-malam, harusnya kan gak overheat ya karena lebih dingin gitu suhunya kalau di malam hari. Tapi masalahnya adalah, yakin lu berani touring sendirian ke Ciletuh Geopark jam 1 pagi misalnya dari Jakarta? Apalagi buat lu pada yang belum pengalaman sama sekali touring. Bahaya cuy. Walaupun lu udah bawa GPS sendiri, tapi tetap aja treknya mengerikan buat lu semua yang mau melakukan perjalanan solo touring ya. Dan sebagai catatan, lagi pula gak selamanya GPS akurat dalam ngasih tahu jalan. Malah bisa jadi lu malah disasarin lewat hutan-hutan gitu, atau jalur lawan begal. Dan gue sering banget nih disasarin GPS. Pada akhirnya jam terbang dan pengalaman lah yang berbicara. Makanya gue lebih saranin buat para pemula, mendingan touring ramean aja dah daripada touring sendirian, karena pertimbangan itu tadi. Dan biasanya touring rame-rame itu pasti ada aja kok yang tahu jalannya, serta cenderung lebih aman kan pastinya karena lu jalan rame-rame. Jadi lu gak perlu takut nyasar meskipun perjalanan berjam-jam. Masuk ke alasan yang kedua adalah bisa sharing bareng. Bagi para bikers yang ingin lebih berhemat dalam touring, opsi touring ramean harusnya lebih baik ya. Kecuali tim touring kalian itu adalah tim medit atau tim hedon misalnya, lain lagi tuh ceritanya.
Tapi pengalaman gue, kalau touring rame-rame ya cenderung lebih hemat lah. Kenapa? Coba lu bayangin ya, lu sewa satu villa di Anyer, harganya sekitar 2 jutaan lah semalam. Kalau yang ikut itu adalah 10 motor aja, belum sama boncengan ya. Kan jatuhnya kalau PT-PT patungan lebih murah tuh. Itu aja di Anyer gue dapat penginapan udah bagus banget dengan harga segitu. Lalu penting sebagai catatan kalian bahwa kalau ada apa-apa seperti kopling putus, pecah ban, mesin mogok, lo nggak perlu takut lagi, karena pasti ada kawan lo yang bakal tetap nemenin lo dan nungguin lo di depan. Kecuali kawan-kawan lo emang ngehe, karena ada juga sih kawan-kawan yang tai yang ninggalin lo pada saat lo touring. By the way, ini sih tergantung lo ikut klub atau ikut komunitas mana ya. Tapi pada umumnya rata-rata anak motor sejati tuh seharusnya tidak meninggalkan kawannya di jalan, kecuali anak motor jadi-jadian ya. Dan lo nggak perlu lagi ragu buat touring malam-malam ke tempat yang rawan begal atau jalur yang baru lo lewatin misalnya, karena lo jalannya kan konvoy gitu sama kawan-kawan lo. Coba kalau lo sendirian, ngeri kan cuy. Intinya poin bisa sharing bareng di sini tuh maksudnya adalah susah senang bersama, jangan susahnya doang, senangnya bersama. Dan ada satu lagi yang paling penting nih, kalau lo touring barengan tuh adalah lo bisa minta tolong difotoin atau divideoin sama kawan lo buat dokumentasi. Karena kalau dokumentasi isinya cuman foto selfie lo doang sendirian mah kayaknya macam makan sayur asem nggak pakai sambal, kurang jos lah pokoknya. Masuk ke poin yang ketiga adalah menambah pergaulan dan mengakrabkan. Kalau kata anak gunung mah, abis naik gunung, lo bakal tahu karakter teman-teman lo, dan setelah itu lo jadi bisa ngebedain mana yang benar-benar teman, mana yang bukan. Ini juga berlaku buat anak-anak touring. Kalau lo udah selesai touring tuh, biasanya juga sama ya. Lo bakal lebih akrab sama kawan-kawan lo, atau bahkan lo bakal jadi ilfil, karena lo bakal tahu sifat aslinya tuh teman lo itu kayak gimana. Karena biasanya pas kopdar lo kan cuma ngobrol sekedarnya tuh, karena kopdar kan biasanya ramean tuh. Tapi pada saat touring lo bisa lebih mengenal karakter kawan-kawan lo tuh kayak gimana. Dan pastinya lo juga bakal menemukan banyak karakter manusia pada saat proses touring itu terjadi. Jadi abis selesai touring lo bisa datang ngelamar jadi psikolog atau jadi HRD gitu. Karena percuma lo punya ilmu baca karakter orang, tapi lo jarang nongkrong atau bersosialisasi sama orang lain. Semuanya hanyalah teori belaka cuy, tanpa praktek. Apalagi kalau di klub motor banyak member baru atau anggota baru, lo pasti jadi banyak tahu sifat-sifat orang abis touring deh. Jadi gue saranin kalau kalian yang lagi punya pacar buat dibawa ke arah serius, kalau kalian bisa bawa pacar kalian itu touring atau naik gunung, kalian tuh ajak aja biar kalian tahu gimana karakter pacar kalian sesungguhnya sebelum nikah itu seperti apa. Poin yang keempat adalah selalu ada cerita setelah touring. Wah, untuk poin ini sih paling memorable ya buat gue pribadi. Walaupun sebenarnya solo touring atau touring sendirian juga bakal ada cerita, tapi touring rame-rame itu punya alur ceritanya sendiri, mengajarkan kebersamaan, solidaritas, belajar untuk lebih humoris, belajar untuk lebih gak baperan. Disitulah gue banyak belajar sebagai seorang biker sejati itu seperti apa di poin yang keempat ini. Poin yang terakhir adalah lo bisa test ride motor kawan lo. Ini sih merupakan poin yang paling asik buat gue pribadi sebagai pecinta motor dan juga sebagai konten kreator. Karena momen test ride endurance dari berbagai motor itu merupakan kesempatan yang langka ya cuy. Apalagi kalau lo touringnya gabungan dari beberapa jenis motor, jadi gak cuman komunitas motor lo aja yang ikut. Syukur-syukur yang ikut tuh adalah merupakan komunitas motor-motor yang rare item. Jadi lo bisa tahu gimana nih sensasi dari tiap motor tuh seperti apa. Tapi sebelum test ride, jangan lupa lo minta izin dulu sama kawan lo. Dan saran gue, jangan arogan dan kebut-kebutan kalau lagi minjem motor orang. Karena amit-amit ya kalau kejadian udah lo test ride motor orang terus sampai kenapa-napa, kan jadinya double sway ya namanya cuy. Gitu aja sih.
Oke, ini semua merupakan opini gue pribadi ya. Mungkin banyak poin yang terlewat. Kalian bisa nambahin sendiri di kolom komentar. Menurut kalian, apaan aja sih poin-poin yang terlewat dari touring rame-rame itu? Yang lebih enak tuh apaan aja? Next video, gue bakal bahas 5 alasan kenapa touring sendirian lebih enak daripada touring rame-rame. Jadi stay terus di channel gue, karena di channel gue ini bakal membahas banyak soal dunia pertouringan, dunia motor, dan yang lain-lain. Asik lah pokoknya, campur sari aja kita mah biar gak bosan. Oke, langsung aja kita masuk ke quotes penutup. Ingat selalu pesan gue, jangan lupa untuk safety riding, hargai pengguna jalan lainnya, dan jangan lupa hormati orang tua, sayangi guru, dan sayangi teman. Itulah tandanya kamu anak yang budiman. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.